Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim, NIP saya itu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah pengetahuan manajemen yang diampu oleh Bapak Samsuri MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yaitu bagaimana seharusnya seorang pemimpin di perusahaan bertindak terhadap bawahannya mengenai kedisiplinan kerja. Pastinya dalam sebuah perusahaan, kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan kinerja terbaik dari karyawannya. Disiplin merupakan hal pokok yang harus dimiliki setiap karyawan dalam mengerjakan pekerjaan atau tugasnya. Disiplin yang baik menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar karyawannya terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk lebih bergairah dan bersemangat dalam bekerja yang akhirnya mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pada dasarnya, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kedisiplinan dalam sebuah perusahaan, antara lain yaitu tujuan dan kemampuan, keteladanan pimpinan, balas jasa, keadilan, dan sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Biasanya rendahnya ketegasan seseorang pemimpin itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor rasa takut, yaitu takut dibenci. Pemimpin takut dibenci, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Memiliki resiko yang sangat besar sekalipun dilakukan oleh seorang pemimpin. Terkadang, ketegasan seorang pemimpin mendapat penolakan dari bawahannya. Di sini, pemimpin beranggapan bahwa penolakan tersebut nantinya justru dapat membuat karyawan lebih melawan dan semakin tidak dapat dikendalikan. Hal ini akan menyebabkan produktivitas karyawan akan semakin menurun. Pemimpin harus pandai memainkan emosi untuk membangun ketegasan dalam diri mereka. Pemimpin sebaiknya berusaha untuk selalu berada dalam emosi yang positif. Lebih baik pemimpin itu mengutamakan dampak dari tindakan yang diambil atau diputuskan daripada emosi belaka. Selain itu, logika pikiran yang kuat akan membuat pemimpin memiliki kekuatan untuk membedakan dan menyatakan mana yang benar dan salah akan menjadi sebuah ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Di samping ketegasan pemimpin, kedisiplinan karyawan juga dapat dibentuk dari budaya pekerja perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Antara lain yang pertama yaitu aturan harus ditetapkan dengan jelas. Misalnya, aturan jadwal kerja. Jadi, dalam SOP perusahaan sudah harus disebutkan jam berapa karyawan datang, toleransi keterlambatan, jam istirahat, jam istirahat dan jam berapa karyawan bisa pulang. Semua itu harus jelas dan sesuai dengan aturan aturan perusahaan yang berlaku pada umumnya. Yang kedua yaitu penerapan konsekuensi terhadap kedisiplinan dan ketidakdisiplinan yang jelas. Konsekuensi yang jelas akan mendorong karyawan untuk lebih disiplin. Misal pemotongan tunjangan. Hal ini biasanya membuat karyawan takut untuk tidak disiplin dan memilih untuk mengubah perilaku buruknya. Dan yang ketiga yaitu kedisiplinan merupakan bagian dari penilaian kinerja. Yang keempat yaitu ketidakdisiplinan haruslah diidentifikasi penyebabnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Semua ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan karyawan yang akan berdampak positif terhadap perusahaan. Ingat sekali lagi bahwa ketegasan pemimpin adalah faktor utama penentu kedisiplinan karyawan karena pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan bagaimana mengenai ketegasan atau bertindak terhadap bawahannya mengenai kedisiplinan kerja. Dan saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.